Ya benar Tuhan, seperti pujian yang kami nyanyikan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu baik terhadap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, ketika kami bisa datang beribadah di hadapan Tuhan, itu adalah salah satu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Dan biarlah Tuhan, ketika kami datang ke dalam ibadah ini, kami bukan hanya menikmati puji-pujian yang baru saja kami naikkan bersama. Tetapi di situ kami juga bisa menikmati akan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan, yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan saat ini Tuhan, ketika kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Tuhan sendiri yang berfirman kepada setiap kami. Sehingga firman Tuhan ini menjadi firman Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kami. Bisa menjadi firman Tuhan yang menolong hidup kami menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Kami serahkan sekali lagi waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Teman-teman yang terkasih, tema yang diberikan kepada saya pada saat ini mungkin bukan tema yang mudah begitu ya. Begini, saya pun sendiri ketika mempersiapkan ini cukup bergumul begitu ya. Karena ketika saya di STT, di Sekolah Teologi pun belajar ini harus 1 semester. Begitu ya. Tapi kita hanya akan menyelesaikan pembahasan ini mungkin di dalam waktu 30 menit ke depan. Tadi di depan saya udah diingetin 30 menit ya kok. Oke, gitu ya. Jadi satu tema yang mungkin gak mudah, tetapi saya berharap begini. Mungkin agak cukup membosankan, karena mungkin akan bentuknya lebih ke arah lecture. Gitu ya. Tapi saya akan berusaha untuk bisa menyampaikan dengan seringan mungkin, dan saya berharap ini juga bisa dipahami, sehingga bisa menolong kita semakin mencintai firman. Jadi tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah tentang Alkitab, berbicara tentang inerrancy and infallibility. Ngomongnya aja udah belibet ya teman-teman ya. Saya harus latihan dulu ngomong ini begitu ya, inerrancy dan infallibility begitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan itu begitu ya? Dan kita akan membuka dulu satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan ketika kita akan membahas bagian ini. Kita membuka dari Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Oke, jika sudah menemukan bagian ini, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ke-18, saya akan membacakan untuk setiap kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang atau Tuhan Yesus itu datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan outline tentang scripture ini, tentang inerrancy and infallibility ini. Saya akan bicara dulu tentang definisi, apa sih yang dimaksud dengan inerrancy and infallibility ini. Baru setelah itu saya akan menjawab untuk menjelaskan tentang bagaimana sih seharusnya kita memahami inerrancy ini secara singkat. Dan nanti berikutnya kita akan bicara tentang aplikasi gitu ya. Apa sih manfaatnya kita bicarain inerrancy ini? Sesuatu yang mungkin ngomongnya aja susah, lalu aplikasi buat kita orang percaya apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan masuk ke dalam bagian tentang definisi teman-teman. Nah, gitu ya, Alkitab itu tidak bisa tidak memiliki kesalahan begitu ya, tidak bisa bersalah begitu di dalam dirinya sendiri, dalam Alkitab itu sendiri. Nah, tetapi teman-teman, kenapa harus dibedakan inerrancy dan infallibility? Walaupun sebetulnya kedua-duanya ini memiliki makna yang sama sebetulnya, gitu ya. Inerrancy itu berbicara tentang Alkitab itu tidak bersalah, infallibility bahwa Alkitab itu tidak pernah bisa mengajarkan sesuatu yang tidak benar, begitu ya, yang fall, begitu ya, yang membuat kita menjadi salah, begitu ya, menjadi kita berdosa, begitu. Nah,
beberapa teolog begitu ya berusaha untuk membagi ini gitu ya di dalam pembahasan teologi itu memang dibahas menjadi dua, yaitu inerrancy itu berbicara tentang hal yang tidak bersalah dalam hal tulisan fisiknya gitu. Jadi dalam hal fisiknya maksudnya tulisan titik, koma, katanya itu tidak bersalah. Itu disebut sebagai inerrancy. Sementara infallibility itu berbicara dalam bahwa Alkitab kita itu tidak bersalah dalam hal isinya atau idenya yang disampaikan di dalam bagian itu. Jadi Alkitab kita pokoknya intinya seluruhnya, baik itu tulisannya, baik itu idenya, baik itu pemikirannya, baik itu konsepnya, tidak bersalah. Gitu ya. Nah itu yang ingin disampaikan sebetulnya dari doktrin inerrancy dan infallibility ini. Itu doang, cuman mau ngomong itu. Ya, jadi doktrin ini adalah pembahasan tentang bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Nah, tetapi teman-teman saya akan membatasi karena waktu saya yang cukup terbatas, saya hanya akan berfokus kepada inerransinya saja, gitu ya. Karena sekali lagi karena dua hal, kenapa saya hanya berfokus kepada inerransi dan mungkin agak menyisikan sedikit pembahasan tentang infallibility-nya. Karena inerransi itu, karena seperti yang tadi saya sampaikan, begitu ya. Sebenarnya secara arti itu sebenarnya mirip kan sama gitu ya. Inerransi bicara tidak bersalah, infallibility juga sebenarnya tidak bersalah, gitu. Jadi kita coba fokus kepada inerransinya, karena dengan bicara kita bisa tahu bahwa Alkitab itu tidak bersalah dalam segala tulisannya, teksnya, titik komanya begitu ya. Secara tidak langsung sebenarnya kita juga nanti akan berbicara membahas kalau kita bisa menerima bahwa Alkitab betul tidak bersalah dalam hal teks, tulisan, titik komanya, berarti kita akan otomatis bicara menerima bahwa Alkitab itu juga infallibility. Begitu ya, tidak bersalah dalam hal isinya atau idenya, gitu ya. Jadi itu gampangnya. Tapi hal yang kedua adalah begini teman-teman. Kenapa saya lebih memfokuskan kepada inerransinya? Karena inilah yang lebih sering problematik untuk berbicara tentang inerransi tidak bersalah di dalam hal teksnya, tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab kita. Karena jujur teman-teman, ini yang lebih sering diserang oleh orang-orang yang tidak percaya, begitu ya. Bahkan kita sendiri yang sudah percaya pun masih mencari-cari kesalahannya dan menemukan ada kesalahan di dalam Alkitab kita. Di dalam setiap kata yang dituliskan. Di dalam konsep berpikirnya pun masih bisa ditemukan ada sebuah kebersalahan. Nah jadi itu yang kenapa saya berpikir kita mau coba fokus kepada inerransinya itu. Gitu ya. Tidak bersalah dalam hal teks, dalam hal tulisannya, dalam hal kata-kata yang dipilih. Gitu ya. Itu yang akan kita bahas. Nah teman-teman kita masuk kepada masalah awalnya adalah begini teman-teman. Premis yang dipakai oleh orang-orang yang meragukan atau yang tidak menerima bahwa Alkitab itu tidak bersalah. Mereka punya dua premis yang selalu mereka akan pakai. Ya setidaknya dua lah gitu ya. Kalau mau saya paparin banyak makanya bisa jadi kuliah 1 semester gitu ya. Tapi saya coba untuk ringkaskan menjadi dua. Yang pertama adalah berbicara begini teman-teman. Orang-orang yang tidak percaya ini yang mau menunjukkan bahwa Alkitab itu bersalah gitu ya. Jadi mereka punya logikanya begini, premisnya begini. Kan manusia itu berdosa. Ketika manusia itu berdosa maka manusia bisa melakukan kesalahan. Oleh karena manusia berdosa bisa melakukan kesalahan maka Alkitab mustahil tidak ada kesalahan. Nangkep ya logika berpikir mereka ya. Jadi mereka berpikir manusia itu berdosa, karena manusia berdosa maka bisa melakukan kesalahan. Kalau manusia bisa melakukan kesalahan, maka mustahil kalau Alkitab itu, yang kita tahu bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia. Itu maka mustahil Alkitab itu tidak ada kesalahan. Itu premis pertama yang mereka akan pakai. Bicara tentang adu argumen, nanti kita akan bahas ini satu persatu. Begitu ya, bagaimana kita menjawab premis yang salah dari premis pertama ini. Nah, tetapi premis yang kedua yang akan mereka pakai adalah mereka akan menunjukkan kepada kita fakta-fakta kesalahan yang ditemukan di dalam Alkitab kita. Baik itu kontradiksi, begitu ya, ketidaksesuaian antara satu kitab dengan kitab yang lain. Atau bicara tentang misal, ketika saya tanyakan begini teman-teman, saya mau tes pengetahuan Alkitab kalian. Gitu ya. Tuhan Yesus memberi makan kepada banyak orang 5.000 atau 4.000 orang? Ada yang berani jawab? A, 5.000 orang. B, 4.000 orang. C, benar semua. D, salah semua. Mana yang benar? 5.000 dan 4.000 orang, teman-teman. Nanti ya dibuka Alkitabnya ya. Ada peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ada peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dia menunjukkan, loh itu Alkitab lu aja salah, jumlah aja salah. Misal begitu ya. Lalu ketika menunjukkan bahwa matahari itu terbit dari timur. Betul nggak sih matahari terbit dari timur? Kalian langsung kalau yang ngangguk-ngangguk berarti kalian geografinya agak kurang nih. Ilmu pengetahuan alamnya kurang nih.
Kan bumi yang berputar kan mengitari matahari, bukan matahari yang terbit gitu. Jadi bilang, maksudnya begini loh, mereka akan cari-cari segala macam kesalahan di dalam Alkitab kita untuk menunjukkan, Alkitab lu tuh salah gitu. Alkitab itu nggak benar begitu. Jadi mereka akan tunjukkan banyak fakta-fakta kesalahan yang ditemukan di dalam Alkitab kita. Nah, tapi teman-teman yang terkasih, kita akan coba jawab satu persatu, mulai dari premis yang pertama dulu. Bagaimana kita menanggapi tentang fakta bahwa manusia berdosa, tetap bisa melakukan kesalahan, maka Alkitab mustahil tidak ada kesalahan di dalamnya. Nah, kita akan lihat begini teman-teman. Yang pertama adalah, saya mau jawab begini. Mungkin teman-teman bisa berargumen begini, ya kokoh aja karena pendeta, hamba Tuhan pasti belain Alkitab gitu kan ya. Tapi saya mau ajak berpikirnya begini, premis yang dipaparkan oleh para orang-orang yang bahwa Alkitab itu tidak bersalah, itu logikanya salah sebetulnya teman-teman. Ketika mengatakan begini, oke lah kita manusia berdosa, kita bisa bersalah, maka Alkitab semua yang ditulis di dalamnya pasti ada salah. Logikanya masuk akal nggak sih teman-teman? Artinya begini loh maksudnya. Oke, saya bisa berbuat kesalahan, tapi apakah setiap yang saya lakukan di dalam kehidupan saya, itu pasti melakukan kesalahan? Atau pasti ada kesalahan? Kan enggak toh, betul enggak? Setuju enggak dengan saya teman-teman? Setuju enggak? Begini loh logikanya. Kalau orang ini mengatakan manusia semua salah, bisa melakukan salah, maka Alkitab pasti ada salahnya. Kan satu logika yang enggak masuk akal kan ya. Bisa, kita betul bisa melakukan kesalahan. Tapi bisa enggak di dalam kita bisa melakukan kesalahan itu, ketika kita menulis Alkitab, kita tidak melakukan kesalahan. Bisa enggak? Bisa dong, gitu ya. Artinya ini adalah logika yang salah ketika mengatakan kita bisa melakukan kesalahan, maka Alkitab kita pasti ada kesalahan. Sependapat ya teman ya, setuju ya. Kan teman-teman gak seneng dong gitu ya, selalu dijudge gitu ya. Lu sih emang teledor, selalu apapun teledor. Enggak dong, nanti dulu ada masanya gue gak teledor gitu ya. Setuju enggak? Kecuali ini sih, kecuali para cowok enggak pasti selalu salah sih di hadapan mata wanita gitu ya. Kalau itu udah nggak bisa ditawar deh, itu nggak bisa ditawar begitu ya. Kalau cowok selalu salah gitu, nggak ada benernya begitu ya. Di hadapan wanita begitu kan. Tapi ketika kita digituin kan juga sebel gitu kan ya. Maksudnya, iya sih bisa salah, tapi kalau selalu apapun yang dilakukan salah atau ada kesalahan, ya kan nggak seperti itu begitu. Ya, nah jadi teman-teman, secara logika premis ini pun salah sebetulnya. Secara logika ya, ada logika fallacies begitu, terlalu jumping conclusion begitu ketika menyampaikan bisa salah, maka Alkitab harusnya pasti salah, ada kesalahan. Nah, itu yang pertama, karena begini teman-teman. Jump conclusion-nya adalah begini. Oke, kalau kita melakukan nulis itu tadi, melakukannya sendiri, betul, kita bisa melakukan kesalahan. Ketika kita orang yang teledor, betul, kita ketika melakukan sendiri mungkin teledor, mungkin bisa ada kesalahan. Tetapi ketika kita melakukannya di bawah gitu ya, di bawah kontrol atau di bawah pengawasan atau ada orang di atas kita yang punya otoritas lebih tinggi yang akan melakukan ya istilahnya apa sih kalau check and balance ya, begitu kalau di perusahaan ya, check and recheck lagi. Kan kesalahan itu bisa bukan hanya diminimalkan, bahkan nggak ada ditiadakan pun sebetulnya bisa kan kesalahan itu. Setuju nggak dengan saya? Nah, apalagi ketika kita berbicara tentang firman Tuhan, Alkitab kita. Alkitab kita adalah premis, makanya oleh karena itu kita nggak boleh berpikir dengan premis tadi. Orang berdosa, bisa melakukan salah, maka Alkitab menjadi bersalah. Tapi yang harus kita lakukan adalah begini melihatnya, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, berasal dari Allah, sehingga sesuatu yang berasal dari Allah pasti tidak bersalah. Bahwa Allah bisa memakai manusia, mengontrol manusia untuk tetap di dalam kebisaannya untuk bersalah, maka dia tidak bersalah ketika dia menulis Alkitab itu. Jadi premisnya adalah, premis teologisnya harus ada seperti itu. Dia melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, berasal dari Allah, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Allah harusnya, pastinya tidak bersalah. Itu yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat menjawab ini. Oke, saya setuju teman-teman pasti akan berpikir dalam pikiran teman-teman berpikir langsung begini. Iyalah, kan Koko pokoknya hamba Tuhan begitu ya. Pasti akan ngebela Alkitab itu gak akan pernah salah gitu ya. Pasti akan terlalu cari premis supaya bisa ngelihat itu tidak salah begitu. Nah, tetapi saya mau menunjukkan begini teman-teman. Alkitab kita ini kan adalah kebenaran begitu ya. Nah, waktu Alkitab ini adalah kebenaran dan kita sebagai orang percaya disuruh untuk membaca ini sebagai sebuah kebenaran. Tentu saja yang melatar belakangi begitu ya, melatar belakangi penulisan Alkitab kita itu pun harus dipaparkan kebenarannya kan.
Artinya Alkitab atau kita sebagai orang percaya atau para teolog itu tidak menutupi gitu ya, tidak menutupi gitu ya, atau tidak beginilah, ngapain nih bikin doktrin inerrancy Alkitab gitu ya, infallibility Alkitab. Udah tinggal bilang aja doktrin pewahyuan kita, Alkitab kita tuh turun dari langit, jatuh udah bentuknya Alkitab. Lebih gampang nggak teman-teman kalau seperti itu? Bilang aja gitu kan paling gampang. Ngapain jelasin bahwa Alkitab kita ditulis oleh manusia, diinspirasikan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Oleh manusia yang menulis. Dibandingin kalau kita misal punya prinsip pewahyuan Alkitab kita adalah Alkitab itu jatuh dari langit. Udah bentuknya Alkitab. Atau Allah masuk ke dalam tubuh manusia, nulis Alkitab. Pakai tangan manusia yang kayak kerasukan begitu, tulis begitu ya. Udah jadi begitu ya. Itu lebih aman sebetulnya secara doktrin. Gitu ya, lebih aman untuk dipertanggungjawabkan. Karena gini, tinggal kita bilang, kalau lu nggak percaya ini Alkitab kebenaran, ini ditulis oleh Allah, kalau caranya seperti itu tadi ya, tentang bahwa Alkitab itu turun dari langit seperti itu. Kita tinggal bilang, lu kalau nggak percaya ini, lu dikutuk lo, disambar petir sama Tuhan. Kan tinggal gampang kan seperti itu kan. Daripada kita repot-repot ngapain bicarain inerrancy, infallibility. Ngapain kita buka fakta kelemahan bahwa Alkitab kita itu ditulis oleh manusia. Tetapi yang seperti saya katakan, karena Alkitab kita ini kebenaran, makanya yang melatar belakangi Alkitab kita ini menjadi sumber kebenaran adalah karena di belakang itu semua pun adalah kebenaran, fakta. Bahwa Allah menuliskan wahyunya, menuliskan firman-Nya melalui manusia. Itu yang menjadi pegangan kita, menjadi kebenaran kita. Jadi yang melatar belakangi bahwa Alkitab kita menjadi sumber kebenaran adalah segala sesuatu yang ada di sekitar Alkitab ini pun harus sumber kebenaran begitu loh. Ketika itu menjadi sebuah kebohongan, lalu diklaim bahwa ini Alkitab sumber kebenaran, tetapi di belakang itu semua kebohongan, bahwa mengatakan oh Alkitab itu jatuh dari langit, udah dari Tuhan, lu gak boleh komplain, tuh Alkitab harus nurut. Alkitab gak ada salahnya, karena Allah sendiri yang nulis dari langit udah dijatuhin begitu ya. Itu kan berarti kita sedang membunuh kebenaran itu sendiri kan. Dan sebetulnya justru lebih aman ketika kita menyajikan bahwa ya betul Alkitab itu prosesnya adalah seperti itu. Ditulis, Allah berfirman, menginspirasikan manusia begitu ya. Menanamkan idenya, menanamkan pikirannya. Lalu manusia itu menulis dengan gaya bahasa mereka, dengan cara mereka menuliskan itu. Nah teman-teman, karena ini udah nanggung begitu ya. Kita udah bicara hal-hal yang berat gitu ya. Jadi saya mau jelasin tentang bagaimana Alkitab itu ditulis begitu ya. Alkitab itu ditulis adalah benar-benar yang disebut sebagai verbal plenary inspiration. Ya, kan bahasanya susah lagi kan gitu ya. Bahasa susah aja begitu yang dipakai. Verbal plenary inspiration. Jadi artinya apa? Verbal itu kan kata-kata gitu ya. Plenary itu semua atau seluruh. Jadi semua atau seluruh kata-kata itu inspiration. Diinspirasikan, diilhamkan oleh Allah. Dan betul yang tadi saya katakan, bahwa ini yang jadi problem. Ketika mengatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh manusia tetapi diinspirasikan oleh Allah. Diilhamkan oleh Allah. Ini yang memang jadi sumber yang jadi celah sih untuk kita kekristenan itu diserang Alkitabnya. Kan tadi balik kepada premis awal kan, manusia bisa bersalah, manusia berdosa, manusia bisa bersalah, maka Alkitab juga tadi menangkap inspirasinya itu bisa salah gitu loh, nangkepnya. Yang idenya seperti itu. Jadi itu yang menjadi kelemahan kita. Nah tetapi justru teman-teman, saya ingin menegaskan bahwa dengan premis teologis itu mengangkat konsep inerrancy ini dan memaparkan bahwa Alkitab itu memang betul diinspirasikan, caranya tuh dituliskan dengan cara seperti itu gitu ya. Alkitab kita justru punya integritas gitu loh. Punya integritas, artinya ya betul karena memang seperti itu. Allah berfirman, menyampaikan firmannya enggak tadi ngirimin buku jatuh dari langit, enggak. Gitu. Faktanya adalah seperti ini begitu. Nah teman-teman, saat ini kita mau coba buktikan tentang logika tadi orang-orang yang mau menyerang Alkitab kita sebagai bahwa kalau Alkitab ditulis oleh manusia maka salah. Kita balik kepada Alkitab itu sendiri gitu ya. Kita lihat dari ucapan Yesus tadi yang saya bacakan di Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Nah di situ Tuhan Yesus mengatakan begini. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari kitab para nabi. Nah teman-teman, apa yang diucapkan oleh Yesus ini mau menunjukkan tentang verbal plenary itu tadi. Gitu ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi berbicara bahwa tulisan-tulisan yang ada dulu sebelum Tuhan Yesus datang, jadi kan sebelum Tuhan Yesus datang udah ada tulisan-tulisan perjanjian lama kan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan begitu ya. Itu udah ada dulu tuh gitu ya. Nah waktu Yesus datang, Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan. Artinya kalau meniadakan berarti
itu udah bener nih, betul setuju ya logikanya gitu kan ya teman-teman. Kalau udah ada dulu tulisan yang ada sebelum Tuhan Yesus datang, dan Tuhan Yesus waktu datang mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan ini nih, bukan untuk menihilkan ini nih, bukan untuk mengganti ini nih. Berarti kan tulisan yang sudah ada itu betul kan? Setuju ya. Dan berarti itu artinya bahwa yang mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa ini tulisan yang dulu ini nggak salah gitu loh. Ini udah bener. Bahkan dikatakan satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari kitab para nabi. Jadi satu iota itu mau bicara tentang verbalnya gitu, tentang verbal inspirationnya itu. Jadi iota atau titik ini adalah berbicara tentang iota itu kan menunjuk yod, itu huruf yod. Sebetulnya itu kan bahasa Ibrani ada satu huruf namanya huruf yod. Gitu ya, satu aksara, satu abjad yang namanya huruf yod. Huruf yod itu paling kecil di antara abjad-abjad yang lain. Begitu. Jadi itu pun bahkan nggak akan dihilangin, gak akan dikoreksi begitu loh sama Tuhan. Gak akan dihilangin, bahkan tanda titik yang menjadi tanda baca, cara kita membaca itu pun gak akan dikoreksi. Itu udah bener gitu. Jadi secara verbal tidak ada yang salah, secara verbal plenary bahkan gitu ya, secara keseluruhan Alkitab yang sudah ada itu tidak bersalah. Tidak ada kebersalahan di dalam Alkitab kita dan itu dinyatakan secara jelas oleh Tuhan Yesus. Ada satu kalimat, ini bukan bahasa roh ya teman-teman. Ini bahasa Yunani begitu ya. Amen, gar, lego, umin. Humin, sorry bukan umin. Amen, gar, lego, humin. Nah ini adalah satu formula yang menjadi penegas begitu ya tentang verbal plenary inspiration ini tadi begitu ya. Jadi kata amen, amen tahu ya amin gitu ya. Jadi kalau kita setiap habis berdoa kan amin gitu ya. Nah teman-teman sendiri tahu gak sih sebenarnya arti kata amin apa? Udah selesai berdoa, amin gitu. Penutup doa. Bukan teman-teman. Amin itu artinya adalah ya benar gitu loh. Benar. Sesungguhnya itu seperti itu, amin gitu. Makanya waktu kita doa, kita amin. Karena amin adalah untuk apa tadi? Semua yang kita udah ucapkan itu benar seperti itu. Ya sungguh seperti itu, amin gitu. Nah jadi kalimat Tuhan Yesus ini di ayat yang 18 itu kan kalau kita terjemahan bahasa kita karena sesungguhnya aku berkata kepadamu. Kata sesungguhnya itu sebenarnya amin ini. Truly, maksudnya aku tuh beneran nih ngomongnya gitu loh. Beneran ngomong ke kamu gitu. Ya. Jadi Lego itu bukan Lego yang kita main itu bukan ya. Tapi Lego itu adalah aku berkata gitu ya. Humin itu aku berkata kepada Humin itu kepadamu gitu. Ya jadi ini aku tuh beneran nih gitu loh. Sungguh-sungguh yang aku katakan ini kepadamu. Tentang apa? Tentang itu tadi. Selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah ini mempertegas tentang kebenaran Alkitab kita. Bahwa kalau itu semua yang ditulis di Alkitab itu enggak benar, kan Tuhan Yesus enggak akan ngomong gini kan maksudnya. Sebelum semuanya terjadi. Jadi ketika kita membaca Alkitab itu kita harus menerima sebagai sebuah kebenaran karena Yesus pun sebagai Tuhan mengklaim itu sebagai sebuah kebenaran. Karena ini semua ini akan terjadi. Ini nggak akan dirubah, nggak akan diganti, nggak akan dihilangin, nggak akan dikoreksi sampai semua itu terjadi firman Tuhan itu. Tapi kalau ada kesalahan kan pasti Tuhan Yesus akan ngomong kan maksudnya. Oke ada satu bagian ayat Alkitab yang kayaknya mesti diubah dikit gitu ya, yang salah gitu ya, yang nggak akan terjadi. Tapi Tuhan Yesus ketika mengatakan ini loh, sungguh-sungguh tuh aku berkata kepadamu. Ini semua tuh akan terjadi. Jadi dari Tuhan sendiri pun membenarkan semua tulisan di dalam Alkitab itu. Nah teman-teman sekedar info aja begitu ya. Kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika berkata aku berkata kepadamu begitu ya. Ini adalah formula yang dipakai oleh Alkitab gitu ya untuk menunjukkan bahwa itu adalah firman Allah. Jadi Tuhan Yesus sendiri kan mengatakan menunjuk kepada aku karena dia adalah Allah kan ya. Jadi aku berkata kepadamu. Tetapi kalau teman-teman perhatikan formula ini juga dipakai di dalam sepanjang Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru setelah Injil. Jadi kalau teman-teman baca kitab para nabi atau perjanjian lama di situ sering teman-teman temukan inilah firman Tuhan. Atau beginilah firman Tuhan. Atau Yesaya menyampaikan firman Tuhan seperti ini gitu ya. Jadi itu adalah formula bahwa Alkitab itu berarti menyampaikan semua tentang firman Tuhan. Yang isinya adalah kebenaran dari firman Tuhan itu. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, teman-teman lihat ada banyak perkataan para rasul, misal Rasul Petrus, Rasul Paulus akan mengutip gitu atau ketika mengklaim bahwa itu adalah tulisan dari Tuhan gitu ya, akan menulis begini, seperti yang ada tertulis. Atau seperti apa yang Yesus katakan gitu. Akan mengacu kepada hal itu. Jadi itu adalah formula untuk menunjukkan gitu ya, untuk mengklaim bahwa setiap apa yang dituliskan di dalam Alkitab kita adalah firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, itu hal pertama yang
kita akan bisa jawab begitu ya tentang berbicara tentang logika yang salah dari orang-orang yang berusaha untuk menyerang Alkitab itu tidak bersalah begitu ya. Nah, tetapi yang kedua, yang permasalahan berikutnya adalah yang paling mungkin agak cukup sulit untuk kita buktikan adalah, ya saya ambil ini dari karena anak-anak Korem lagi rame tentang real or fake. Ini mungkin memang jadi problem yang cukup sulit begitu ya, ketika orang-orang yang merasa keberatan dengan Alkitab itu tidak bersalah, mereka akan punya banyak bukti yang mau menunjukkan bahwa ini ada kok kebersalahan ini seperti ini. Nah, kita akan coba untuk jawab bukan menjawab tetapi melihat kepada 4 acuan ini untuk menjawab ketika ada orang yang memberikan bukti atau fakta bahwa Alkitab kita tuh ada kontradiksi, ada kebersalahannya begitu ya. Nah, ada 4 acuan yang bisa kita pakai begitu ya, dan ini pasti akan menjawab semua keberatan dari orang-orang. Nanti teman-teman mungkin sambil mikir gitu ya, pernah dapat keberatan apa dari teman kita begitu ya. Pasti akan terjawab dengan 4 acuan ini gitu ya. Karena saya ambil ini 4 acuan ini saya kutip dari bahannya Pak Yakub Trihandoko gitu ya. Jadi saya udah disclaimer dulu kan ini disiarin langsung. Ntar gue dikira plagiat lagi gitu ya. Gue gak sepinter itu, jadi makanya gue mesti harus kutip-kutip punya orang gitu ya. Gue belum sepinter Pak Yakub nih gitu ya. Jadi ini 4 acuan ini dikutip dari, saya ambil dari bahannya Pak Yakub Trihandoko. Ya, jadi 4 itu begini, kita akan bahas secara cepat begitu ya. Yang dimaksud dengan tidak bersalah, begitu ya. Tidak bersalah itu adalah tidak bersalah, inerrancy itu berbicara bahwa Alkitab itu tidak bersalah di dalam naskah asli atau tulisan aslinya. Autografnya. Ya, autografnya. Ya, jadi benar-benar tidak bersalah di dalam pemahaman verbal plenary inspiration itu tadi. Jadi benar-benar semuanya tidak bersalah di dalam naskah aslinya. Tapi kita bicara naskah aslinya. Gitu ya. Nah, karena apa? Betul, akhirnya ketika ada orang-orang yang mau menunjukkan, bang aja deh, antara terjemahan Alkitab King James, NIV, standar apalah banyak gitu ya, terjemahan-terjemahan, kenapa ada banyak perbedaan? Tuh kan Alkitab lu aja bermasalah, diterjemahin ke sini jadi ini, diterjemahin ke bahasa yang ini, King James jadi ini. Jadi kita, iya benar ya, kayaknya Alkitab kita salah deh gitu ya. Nah, karena teman-teman yang dimaksud dengan inerrancy itu sebetulnya berbicara tentang tadi tidak bersalah di dalam naskah asli atau tulisan aslinya. Nah, belum lagi teman-teman, saat ini saya lagi ambil studi lanjut, ambil MTH gitu ya di STTRI. Dan saya tertarik dengan satu topik untuk saya tulis jadi tesis, tapi ini tesis saya berkepanjangan, saya belum kelar. Kayaknya bakalan jadi mahasiswa abadi saya. Nah, jadi saya mau nulis tentang kritik teks. Nah, jadi kritik teks ini teman-teman, sekarang ada satu bidang ilmu di dalam, bukan sekarang lah, ini udah lama begitu ya. Kritik teks, jadi ditemukan begitu ya, salinan-salinan dari naskah-naskah Alkitab kita yang sudah ada. Jadi teman-teman tahu ya bahwa Alkitab kita di awal itu sekali bukan bentuknya udah seperti jadi Kejadian, Keluaran seperti ini sampai Wahyu gitu. Tapi bentuknya masing-masing kitab-kitab sendiri-sendiri begitu. Dan akhirnya ditemukan file-file misalnya, oh ini ada kitab Kejadian ditemuin begitu ya, lalu Kejadian Keluaran begitu, ada Keluaran. Lalu salinannya itu jumlahnya banyak banget. Sesuai tradisi-tradisi yang memeliharanya. Dan tergantung zaman yang ada begitu. Nah, jadi semakin tua sebetulnya naskah yang ditemukan, salinan yang ditemukan itu semakin mendekati ke yang asli. Karena apa? Yang asli itu kan kita udah nggak punya dong, betul? Setuju nggak? Autografnya itu kita nggak punya. Tapi bersyukur kepada Tuhan kita punya salinannya. Dan ini yang sekali lagi saya katakan juga, ini yang menambah integritas kita, Alkitab kita ini, karena kita masih punya salinan. Karena dengan salinan itu betul, akan menunjukkan, oh Alkitab yang udah ada sekarang waktu ketemu salinan yang lama, dibandingin, ada yang salah. Kok nggak cocok, kok beda. Justru disitulah integritas Alkitab sedang bukan diperjuangkan, tapi memiliki sebuah power, memiliki sebuah kekuatan. Karena kita punya sumber lain yang untuk menjadi koreksi. Gitu ya. Artinya menjadi koreksi karena apa? Karena proses penyalinan itu teman-teman. Teman-teman harus bayanginnya nyalinnya itu bukan kayak kita sekarang ya teman-teman ya. Nyalin naskah asli begitu ya. Kalau kita sekarang mau nyalin, ada pelajaran sekolah nyalin. Enggak ada lah, kalian udah pada nggak sekolah, lupa tadi saya di remaja soalnya bilang gitu. Ada pelajaran nyalin begitu ya. Nyalin itu kan sekarang tinggal difoto gitu ya. Udah difoto terus bisa langsung ada aplikasi yang bisa ngerubah jadi Word. Gitu ya, dirubah jadi Word, jadi ketikan kita sendiri tuh gitu loh. Nggak serepot itu. Dan tingkat kesalahannya bisa diminimalkan. Tetapi kalau bayangin, kita makanya harus bayanginnya jangan di sekarang waktu nyalin gitu ya, dengan zaman kita. Tapi nyalinnya adalah pada masa dulu. Ketika orang nyalin itu pakainya ballpoint atau sebatang
kayu pohon yang dilancipin ujungnya, terus pakai tinta yang ditutul-tutulin gitu ya. Terus ditiup-tiup dulu gitu ya. Terus dinulis gitu ya. Nanti tintanya bisa habis, dicocol lagi gitu kan ya, ditiup lagi, tulis lagi begitu kan. Nah, bayangin selain itu yang pertama, kesulitan pertama. Kedua, lampu belum seterang ini teman-teman. Gitu ya. Bahkan nggak ada lampu, pakainya lilin. Dan mereka harus ngerjain itu, menyalin itu. Dan tahu nggak, pekerjaan menyalin itu ada mungkin gini loh teman-teman. Nggak tahu, saya mau ngajak kita mikirin pernah nggak kita belajar belajar nyalin nggak ada, sorry. Pernah nggak melakukan menyalin begitu ya? Tapi waktu menyalin begini loh, kalian lagi nyalin baris ke-1, udah selesai kan? Terus mau nyalin baris kedua. Tapi bisa nggak waktu mau nyalin baris kedua, kita nyalinnya baris ketiga. Kelongkap nih satu baris keduanya. Pernah ya mengalami kejadian itu ya? Nah itu yang terjadi. Akan mungkin seperti itu, di tengah-tengah remang-remangnya pencahayaan, udah ngantuk gitu ya. Terus waktu lagi mau pindah ke baris kedua, tintanya habis harus nyocol dulu gitu ya. Terus ditiup-tiup dulu, pas balik salah nunjuk tangannya ke baris yang ketiga gitu ya. Jadi kelewat tuh hilang satu baris begitu. Tapi bersyukurnya begini, waktu ini yang salah, ada orang lain juga yang nyalin. Dia nggak salah, nangkep ya. Tapi dia melakukan kesalahan orang yang ketiga ini, waktu nyalin nggak melakukan kesalahan ngilangin satu baris. Tapi dia kesalahannya ngilangin satu kata. Karena tadi waktu lagi nunjuk tangannya, tintanya habis. Dia nyocol. Waktu nunjuk lagi, baliknya salah nunjuknya. Ada satu kata kelongkap. Tapi dia baris yang kedua lengkap. Dibandingin dong tulisan yang pertama sama tulisan yang ketiga. Apakah itu berarti Alkitab itu bersalah? Kan enggak. Saling melengkapi di dalam salinan itu. Sehingga kita bisa akhirnya dengan banyaknya salinan itu ketemu, akhirnya bisa dicocokin, dapat yang paling benar itu apa. Begitu. Karena kita sedang mau mencari yang paling benar itu tadi, yang tidak bersalah itu adalah autografnya itu. Yang kita nggak punya sampai saat ini. Dan itu yang menjadi, saya katakan, itulah yang menjadi integritas. Karena kita bicara Alkitab ini kebenaran, ya kita harus paparin kebenaran. Bagaimana Alkitab itu bisa sampai seperti sekarang. Bukan dengan cara bohongin publik, mengatakan pokoknya lu terima aja nih Alkitab bener karena turun dari langit, jatuh dari langit. Gak ada salinan-salinan yang lain, padahal salinannya ada tapi dibakar. Ini gue gak lagi ngomongin yang tertentu ya, gue viral ntar direkam lagi. Gitu ya. Kita jujur, kita terbuka, salinannya masih tetap ada, boleh diaduin. Tapi dengan salinan-salinan yang ada itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahannya, tetapi semakin memperkokoh bahwa kita yuk cari yang paling benar dapatnya apa. Dan betul Alkitab yang terjemahan ini betul kita ada kesalahan gitu ya. Tetapi sekali lagi kita bicara makanya inerrancy itu harus selalu dengan infallibility itu. Bahwa secara ide ada betul satu kata yang kurang ini tetapi itu tidak mempengaruhi. Alkitab itu menjadi kita salah konsep, salah doktrin, salah pengertian, salah kebenaran. Gitu ya. Nah lalu yang kedua secara cepat waktu saya udah habis, saya udah digini-giniin 5 menit. Kan saya bilang gak cukup kan gitu ya. Nah lalu yang kedua begini, ketika ada orang yang memaparkan kontradiksi antar kitab, gitu ya, ini lu banyak yang salah nih, antar kitabnya salah begitu ya. Mereka bisa tunjukin itu. Nah salah satu saya mau tunjukin begini teman-teman. Yuk kita buka Alkitab di Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18, boleh ada yang salah satu bacakan untuk kita secara cepat. Kalau enggak waktu kita habis, saya enggak sempat selesaiin ini. Karena habis ini saya cuma bicara aplikasi begitu ya. Ada salah satu tolong bacain, boleh kok. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Oke, apa tadi? Tidak baik seorang manusia, seorang diri saja, maka Allah menciptakan penolong. Jadi intinya lu harus kawin kan gitu lah maksudnya. Gitu ya. Iya kan, maksudnya kebenaran itu ya lu harus menikah dong, gak boleh sendirian gitu kan ya. Intinya gitulah ya gampangnya. Nah sekarang kita buka 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Oke, salah satu bacakan Stanley, boleh Stan? Nah loh. Sekarang Paulus bilang, laki-laki jangan kawin. Jadi yang benar yang mana? Nah ini maksudnya begini loh, ini salah satu contoh gitu ya, masih banyak contoh yang lain gitu. Tapi Alkitab maksudnya begini, orang-orang yang tidak percaya mengatakan, ini loh, lu Alkitab sini aja bingung gitu. Lu orang percaya Alkitab aja bingung. Mau masalah nikah atau enggak nikah aja bingung. Yang satu bilang suruh nikah, yang Paulus bilang laki-laki tidak menikah. Tapi sekali lagi teman-teman, hal yang kedua yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya dua perkataan ini tuh enggak kontradiktif.
Balik lagi kepada memahami makna sebetulnya ya. Memahami makna teks itu sendiri, memahami konteks teks itu sendiri. Karena jelas tentu saja Rasul Paulus tidak bermaksud demikian untuk mengatakan bahwa ada satu aturan baru bahwa manusia nggak usah kawin. Gitu ya. Tetap mandat budaya yang berlaku adalah Kejadian pasal 2 ayat 18. Tapi ada case-case khusus 1 Korintus 7, makanya teman-teman lanjut baca 1 Korintus 7 itu. Perintah itu nggak telek-telek, nggak ngomong bulat-bulat lu nggak boleh kawin. Tapi terus baca ke bagian berikutnya adalah berbicara tentang satu dosa tertentu yang terjadi di jemaat Korintus. Dan Paulus sedang menegur dosa itu sebetulnya. Ya, jadi bukan itu perintahnya. Karena secara aturan Alkitab pun kalau tadi kita katakan, setuju ya tadi kalau yang Kejadian 2 ayat 18 kan Tuhan berfirman. Kalau 1 Korintus 7 ayat 1 kan di situ katakan, sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku, begitu ya. Itu bukan perkataan firman Tuhan. Maksudnya dalam tanda kutip bukan berarti Alkitab itu ada perkataan yang bukan firman Tuhan, bukan ya gitu ya. Tapi artinya ini kan bukan yang Tuhan sampaikan sebagai sebuah perintah untuk kita nggak menikah, gitu ya. Tapi itu di dalam konteks yang harus kita pahami. Karena kalau itu bicara tentang firman Tuhan, konteks kebenaran yang harus kita pahami ikutin, pasti akan ada perintahnya seperti yang ada tertulis, gitu. Ya harusnya seperti itu kan, gitu. Tapi ini beda, gitu. Ya, jadi yang kamu tuliskan kepadaku. Jadi beda. Jadi kita harus mesti memahami makna teksnya ketika kita menemukan kontradiksi-kontradiksi itu. Karena seharusnya Alkitab itu tidak ada kontradiksi di dalamnya gitu ya. Lalu berikutnya kelengkapan data secara cepat aja. Jadi begini, ada orang-orang yang memaparkan bahwa ini Alkitab salah karena ada ketidaksesuaian data antara yang tercatat di Alkitab dengan fakta ilmu pengetahuan atau data arkeologi. Banyak orang yang memaparkan seperti itu. Ini loh, makanya Alkitab tuh fiktif gitu ya. Karena Alkitab namanya nggak ada nih semua di sini nama daerah yang ditulis ini nggak ada, nggak ditemuin. Ya betul, dunia kuno sama dunia kita sekarang ya beda kan ya namanya gitu secara penamaan misal. Tapi teman-teman kesimpulan atau premis yang ketiga ini yang orang memaparkan kesalahan karena ada banyaknya ketidaksesuaian data, begitu data arkeologis lah, data penemuan ilmu pengetahuan. Karena itu mereka membuat terlalu cepat gitu ya, kesimpulan terlalu cepat, ini lu nggak sesuai. Tapi kalau sekarang kita mau jujur, dengan banyaknya penemuan arkeologi, berkembangnya ilmu pengetahuan, kita justru semakin penemuan-penemuan itu semakin memperteguh bahwa Alkitab kita itu sebenarnya nggak bersalah. Gitu. Setuju ya? Banyak ditemukan, oh ada tempat, oh iya ini dulunya kayaknya betul tempat ini nih yang diceritain di Alkitab. Bener, waktu digali lagi, semuanya sesuai dengan Alkitab. Gitu ya, misal kisah Esther yang katanya, oh itu kisah fiktif. Ada kok namanya Benteng Susa misal gitu ya, waktu dibaca arkeologinya begitu ya. Data-data arkeologi yang lain waktu ditemukan lagi, betul pernah ada perjalanan Paulus yang ke tempat ini begitu. Makanya ada tur rohani perjalanan Paulus. Gitu ya. Karena itu betul ketemu gitu loh, itu nggak fiktif gitu loh. Ada di dalam Alkitab. Gitu. Jadi itu yang ketiga ya. Dan yang keempat, teman-teman berbicara tentang tadi ada beberapa orang yang mengatakan begini, mengajukan kesalahan-kesalahan Alkitab, error-error dari Alkitab yang berkaitan sebetulnya dengan kesalahan minor. Seperti tadi yang saya ungkapkan di awal, 5.000 atau 4.000. 5 roti atau 2 ikan, 5 roti 2 ikan atau 7 roti. Dua-duanya betul ada di Alkitab. Nah gitu ya. Tapi kesalahan-kesalahan minor seperti ini yang diajukan oleh mereka, nih Alkitab Tuhan Yesus akan bangkit dalam 3 hari, waktu kita ngitung nggak 3 hari gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Dipaksain tuh 3 harinya, itu belum 3 hari tuh Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Kita paksain begitu kan ya. Karena teman-teman ini bicara tentang konsep waktu, artinya begini, Pak Yakub Trihandoko mengatakan begini, ujian akurasinya itu harus adil. Jadi jangan begini, ini kan di masa lampau begitu ya. Tapi kita mau bicara ini datanya harus akurat di zaman kita. Waktu jam detik itu udah ditemukan dengan baik begitu ya. Lalu sistem penanggalan sudah ditemukan dengan baik. Loh harus benar dong begitu ya. Padahal waktu Alkitab menulis raja ini hidup di zaman ini pada tahun sebegini. Ya karena mereka penghitungan pada zaman itu ketika mereka menulis konsepnya masih seperti itu gitu loh. Waktu kita terus mencari nyesuainya pakai tanggalan kita, ya nggak ketemu begitu loh. Nangkep ya logika dari ini. Jadi ujian akurasinya Pak Yakub Trihandoko mengatakan, ya ujian akurasinya harus adil dong. Jangan ngelihat yang di sana datanya ini nggak akurat pakai cara penilaian data kita. Gitu loh. Harusnya ya kita yang ikut ke sana kan, berusaha untuk survei, oh cara mereka mencatat waktu, mencatat hari, mencatat tanggal bagaimana. Baru kita bisa berdebat tentang konsep itu. Nah salah satu yang Pak Trihandoko mengatakan, Yakub Trihandoko mengatakan gini, waktu ada kalimat, kamu harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Nah orang-orang itu akan menyerang begini, tuh kan orang Kristen percaya bumi datar. Sampai ke ujung bumi. Lah kita aja sering masih pakai kan kalau kita lagi frustasi gitu ya, habis putus pacar, aduh capek nih gue pengen pergi ke ujung bumi. Berarti lu
Kalau yang habis diputus pacar terus bilang mau ke ujung bumi berarti lu penganut bumi datar. Kan enggak kan? Enggak, kita langsung memahaminya, lu salah konsepnya bumi datar begitu ya. Kan enggak seperti itu gitu. Jadi bumi datar itu maksudnya tadi pemakaian kata itu tadi sekali lagi kita mesti uji akurasi yang adil gitu. Nah, terakhir teman-teman, karena waktu saya sudah habis pastinya, udah lebih dari 5 menit. Lalu untuk apa sih sebenarnya kita bicara tentang inerrancy dan infallibility? Nah teman-teman, kita akan baca dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 gitu ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Di 2 Timotius 3 ayat 16 bunyi firman Tuhan berkata demikian. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika kita perlu tahu, kenapa kita perlu tahu inerrancy ini? Bahwa Alkitab kita tidak bersalah. Karena ini akan seharusnya menolong kita ketika kita membaca Alkitab. Bahwa ketika kita membaca Alkitab, tujuan kita membaca Alkitab adalah melihat Alkitab itu sebagai sebuah kebenaran. Bukan untuk terus-menerus mencari kesalahan yang ada di dalam Alkitab itu. Sehingga seharusnya ketika kita membaca Alkitab dengan pemahaman baru, mengerti inerrancy itu bukan untuk menolong Alkitab kita jadi benar. Alkitab kita udah benar tanpa perlu ada inerrancy, teologi atau doktrin inerrancy itu. Tetapi seringkali inerrancy itu adalah akan menolong kita merubah mindset kita untuk melihat mendekati Alkitab itu bukan sebagai sesuatu yang harus dicari kesalahannya. Tetapi mendekati seperti apa yang 2 Timotius 3 ayat 16 katakan ini. Yaitu kita harus membaca sebagai sebuah seluruh apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sebagai sesuatu yang diilhamkan oleh Allah. Oleh karena diilhamkan oleh Allah itu makanya benar dan makanya kita bisa mendapat profitable. Makanya saya suka pakai ESV. Ya, saya nggak pakai King James. Gitu ya, katakan yang paling benar King James. Gitu ya, saya enggak, saya ESV. Gitu ya. Nah, saya ESV dan di sini mengatakan profitable. Kalau kita baca Alkitab, memahami Alkitab itu bukan untuk mencari kesalahannya, tapi melihat itu sebagai sebuah yang diilhamkan oleh Allah, maka itu kan profitable buat kita untuk apa? For teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Jadi kita akan mendapat manfaat dari membaca Alkitab ketika kita mendekati Alkitab tadi, melihat itu sebagai sebuah kebenaran, dan mencari Tuhan mau ngajarin saya apa, teaching saya apa, mau reproof kesalahan saya apa, mau correction kesalahan saya apa, dan mau melatih saya dalam kebenaran yang seperti apa. Sehingga teman-teman biarlah firman Tuhan hari ini yang mungkin cukup ribet, cukup rumit ini, tetapi setidaknya mau memberikan kalian satu worldview yang baru, melihat Alkitab itu sebagai sebuah kebenaran, yang kita harus mendekati kebenaran itu, yang membuat kita ketika kita sungguh-sungguh mendekati Alkitab sebagai sebuah sumber kebenaran, kita akan diajar, kita akan dididik oleh kebenaran itu, kita akan dibenarkan oleh kebenaran itu, dan kita akan dilatih di dalam kebenaran itu. Sehingga firman Tuhan itu bisa mengubahkan hidup setiap kita. Bukan hanya sebagai sebuah buku yang kita cari kesalahannya, tapi sebuah buku yang mengubahkan hidup kita sebagai orang percaya. Amin. Mari kita angkat kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sekali lagi kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan kami bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan melalui Alkitab sebagai firman Tuhan itulah yang seharusnya kami baca, kami dekati sebagai sebuah sumber kebenaran di mana Allah sedang mau berbicara untuk mengajar kami, mendidik kami, menyatakan kesalahan kami dan menolong kami, melatih kami di dalam kebenaran. Sekali lagi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang cukup berat ini bisa dicerna dengan baik dan bisa bermanfaat untuk setiap kami dan bisa menolong kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.